Puji Tuhan, selamat malam Jemaat GPDI Gideon yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudara yang pada malam hari ini menyaksikan ibadah tengah minggu GPDI Gideon Tanjung Priok. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan semua dalam kondisi yang sehat. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan renungan tengah minggu pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan di tengah minggu ini. Tuhan beri bagi kami, khususnya jemaat GPDI Gideon, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi hidup kami. Doa hamba, biarlah kiranya lewat pemberitaan firman-Mu pada malam ini memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Pengurapan Allah Roh Kudus bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan pengurapan yang sama bagi seluruh jemaat yang menyaksikan firman Tuhan. Mereka diberkati dalam nama Yesus. Mereka terpelihara. Sukacita, damai, sejahtera Allah menjadi bahagian kehidupan kami semua. Haleluya. Pastikan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya saudara-saudara, haleluya. Saya percaya saudara-saudara semua ada dalam sehat, sukacita dari sorga yang selalu ada dalam kehidupan saudara. Kembali kita ketemu di tengah minggu, Kamis malam hari ini untuk live streaming online dari gereja kita GPDI Gideon Tanjung Priok. Praise the Lord. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kami kesempatan untuk membawa renungan malam hari ini. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Menyambung renungan kami melalui live streaming bulan yang lalu. Saudara-saudara tentu masih ingat sekitar 20 Agustus perihal ketaatan, di mana di sana kita sampaikan mengenai kasih, dan malam hari ini juga kita akan teruskan mengenaikan kasih. Kalau bulan lalu kasih itu yang kita mengarahkan kepada ketaatan, di mana saudara-saudara boleh lihat di dalam Yohanes 14, saya ulangi lagi, Yohanes 14:15, di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang disambung dengan 21a, ayat 21a, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, kalau kita mengasihi Allah, seharusnya kita juga mentaati perintah-perintah Tuhan. Amin saudara-saudara. Alkitab sendiri mengatakan jika kita mengasihi tapi tidak taat, perintah itu sama juga berdusta, saudara-saudara. Disinilah hubungan kita yang erat dengan Allah Bapa kita di surga, yaitu kasih. Karena Allah itu kasih, saudara-saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tetap taat kepada perintah-perintahnya. Kasih mengarahkan ketaatan kita. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, dalam renungan kita juga sebelumnya 2 bulan lalu, kalau tidak salah tanggal 16 Juli, saya juga pernah menyampaikan mengenai kasih ini. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13, saya ulangi lagi, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu di antaranya ialah kasih," saudara-saudara. Dalam ayat ini dikatakan yang paling besar ialah kasih. Di sini kasih mengarahkan percaya iman kita. Kasih juga mengarahkan pengharapan kita. Amin saudara-saudara. Malam hari ini saudara-saudara, kita akan menyampaikan renungan juga mengenai kasih, bukan saja mengarahkan pengampunan, tapi memberi kemampuan kepada kita untuk memberi pengampunan atau mengampuni atau diampuni. Jadi malam hari ini temanya adalah pengampunan, saudara-saudara.
Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan satu kesaksian yang saya pernah baca dalam buku-buku Kristen. Kesaksian mana datang dari seorang suami. Jadi dia menceritakan pada suatu minggu pagi sebelum ke gereja, suami ini merasa jengkel kepada istrinya, saudara-saudara. Alasan sebenarnya sepele, tetapi yang jelas ini semua menurut suami itu sebenarnya adalah kesalahan dia sendiri juga. Maka pagi itu mereka tidak merasakan indahnya hidup sebagai suami istri. Kenapa, saudara-saudara? Pagi itu iblis sudah mencuri kasih dari pasangan suami istri ini. Sementara suami pergi ke gereja bersama anak-anak, sedangkan istrinya bertepatan pagi minggu itu harus bertugas di Panti Werda, tempat istrinya bekerja. Saat mengikuti kebaktian, saudara-saudara, sang suami merasa gelisah, tidak tenang, saudara-saudara. Apalagi ketika hamba Tuhan atau pendeta setempat membawa firman mengenai tema mengampuni. Suami ini sadar bahwa seharusnya dia mengampuni dulu, minta maaf pada istrinya sebelum ke gereja, supaya dia tenang, saudara-saudara. Dia merasa sikap buruknya telah melukai hati istrinya. Dia merasa dosa kepada Tuhan dan kepada istrinya, saudara-saudara. Sepertinya dia tidak layak mengikuti kebaktian hari Minggu pagi itu. Apalagi ketika persembahan akan dijalankan. Dan sebelum itu ada doa persembahan, saudara-saudara. Dalam doa persembahan itu dia menangis, saudara-saudara. Dia menangis mengingatkan istrinya. Dia teringat juga akan ayat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari kita buka, saudara-saudara, di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, dalam hati istrimu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, dengan istrimu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Suami itu berdoa kepada Tuhan, oh ampuni Tuhan, mohon pengampunan, dan berjanji secepatnya ketemu dengan istrinya kembali, selesai kebaktian, dan teringat akan sesuatu yang ada dalam hati istrinya terhadap dia, saudara-saudara, di mana dia sudah melakukan sesuatu kepada hati istrinya, melukai hati istrinya, saudara-saudara. Maka selesai kebaktian, dia cepat-cepat bersama anak-anaknya pergi ke tempat kerja istrinya untuk bertemu dan meminta maaf kepadanya. Di sana rupanya, saudara-saudara, istrinya juga yang sangat mengasihi suaminya merasa tidak tenang, ingin segera ketemu dengan suaminya untuk mengampuninya. Keduanya berpelukan dan kelihatan wajah mereka penuh sukacita. Amin, saudara-saudara. Inilah kisah kesaksian yang kita boleh terima karena di situ ada kasih. Kasih di sini bukan saja mengarahkan pengampunan, tapi kasih membawa pengampunan. Amin, saudara-saudara, amin. Dengan pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang putus. Dengan pengampunan kita juga dapat memperbaiki hubungan yang retak. Bahkan pengampunan membebaskan kita dari kebencian. Amin, amin, saudara. Mari kita buka di dalam Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Di sana dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Amin, puji Tuhan. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah, saudara-saudara. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati suami dan istri yang bertengkar tadi. Saudara yang kekasih di dalam kasih Kristus,
Tentang pengampunan sebenarnya ada juga tertulis di dalam firman Tuhan, di mana murid-murid Yesus, salah satunya Petrus, menanyakan kepada Yesus perihal pengampunan. Kalau kita buka di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin, saudara-saudara. Kebanyakan dari kita secara matematika kita memperhitungkan 70 kali 7 saja, jadi 490 kali. Dan Petrus sendiri beranggapan memberi pengampunan 7 kali itu cukup dan sudah sempurna. Alasannya karena angka 7 itu adalah angka sempurna, dan 1 minggu 7 hari, jadi memberi pengampunan setiap hari menurut Petrus. Tapi bagi Tuhan Yesus bukan setiap hari, saudara-saudara, tetapi Tuhan menghendaki saudara pengampunan setiap saat. Oleh sebab itu Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Tuhan yang Yesus menghendaki lebih dari sempurna, yaitu setiap saat, setiap waktu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bisakah kita lakukan perintah Tuhan ini? Nah, saudara-saudara, ya, Tuhan yang memampukan saudara. Memang secara manusia, saudara-saudara, sangat sulit untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Namun jika kita dapat mengampuni, itu semua karena kuasanya bekerja di dalam diri saudara, dalam diri kita. Kasih Allah yang bekerja dalam hati kita. Jika Tuhan sudah memerintahkan kita untuk mengampuni, berarti Dia telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk melakukannya. Tuhan memberikan kita kasih. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kesabaran, sukacita, damai sejahtera, serta pertolongan dan pembelaannya yang sempurna. Allah menyiapkan berkat-berkat buat saudara dalam pengampunan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pengampunan juga membawa kelegaan sebenarnya dan sukacita, saudara-saudara. Kebanyakan kita manusia ketika kita disakiti oleh seseorang, kita intent atau berniat atau bermaksud untuk membalas agar orang tersebut turut merasakan apa yang kita terima, saudara, yang kita rasakan. Kalau perlu lebih disakiti, saudara-saudara. Itu selalu manusia suka begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dari dasar hati, dari dasar kasih kita, mengharuskan kita melepaskan perasaan itu. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga, antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik. Biasanya yang merasa lebih tua itu merasa lebih tinggi, saudara-saudara. Tidak mau lebih dahulu mengampuni. Tunggu yang muda dulu yang ampuni. Kan begitu perasaan-perasaan yang kita selalu rasakan, saudara. Sehingga keadaan ini baku tunggu, berlarut-larut, berminggu, bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun tidak bisa, tidak bertemu dan tidak berbicara. Mari saudara-saudara, dalam kasih Kristus, lewat renungan malam ini, kalau ada keretakan antara kita dalam keluarga, apakah antara orang tua, anak, kakak dan adik, suami dan istri, kita ambil inisiatif, saudara, berdasarkan kasih Allah membawa kita untuk bertemu, atau melalui telepon, saudara, berbicara kembali dengan saudara kita. Kita lepaskan pengampunan, mengampuni dan mengampuni, saudara. Tuhan menghendaki kita
agar kita melakukan pengampunan. Ingat, Matius 18, 21, 22. Yesus berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali saja saudara-saudara, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi setiap saat. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan. Mari saudara-saudara, kita berdamai, kita saling mengampuni. Padahal kalau kita renungkan ya benar-benar saudara-saudara, saat kita tidak mau mengampuni misalnya, justru sebaliknya, kita sendiri yang sebenarnya menderita. Kenapa saudara? Pikiran dan perasaan kita bergejolak, bahkan tak jarang menyangkut pada kesehatan juga. Kita menjadi terganggu, jadi sakit gara-gara saudara ini tidak mau ketemu. Ya kita ya harus datang mengampuni dia lah, supaya kita bebas. Kita kesal, kita lemah, kita sakit. Memang ada perasaan bangga ketika kita tidak memberi pengampunan secara manusia, saudara-saudara. Itu hanya kelihatan dari luar. Tapi hati kita sebenarnya terus bergejolak. Ini karena ego kita tinggi mungkin ya. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kasih untuk kita mengampuni, saudara. Sementara itu, orang yang kita anggap bersalah mungkin justru baik-baik aja. Dan bahkan mungkin dia tidak menyadari akan kesalahannya. Kita aja yang sewak. Di satu sisi mengampuni seakan-akan menguntungkan orang lain dan merugikan. Ya memang saudara-saudara, kalau kita pergi minta maaf, perasaan kita, wah enak di kamu, susah di gua dong gitu ya saudara-saudara. Tapi sesungguhnya di sisi lain kalau saudara renungkan, pengampunan membawa kelegaan saudara-saudara, membawa sukacita bagi diri kita sendiri. Amin saudara, amin. Dengan mengampuni maka kita terbebas dari beban dan belenggu kebencian. Kita bebas dari kemarahan. Kita bebas dari kekecewaan. Kita bebas dari akar pahit, kepahitan, dendam, luka batin, dan lain-lain, saudara-saudara. Mengampuni juga membawa kelegaan bagi hati dan pikiran. Amin, saudara. Sehingga kita bisa selalu bersuka cita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buka Roma 12 ayat 19. Di sana berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat ini adalah untuk kita semua, saudara-saudara. Ketika kita disakiti, kita tidak perlu membalas. Cukup kita mengampuni, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Mengampuni berarti kita percaya dan berserah kepada Tuhan, tentu saudara-saudara ya. Tuhan adalah Allah yang adil dan Dia adalah pembela kita. Ketika mengampuni berarti kita mengakui kuasa Allah, bahwa Dia sanggup membela kita. Ketika kita mengampuni berarti kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak dan kita merasa aman berada di dalam perlindungannya. Karena pembalasan itu adalah hak Allah. Bukankah kita sering mengatakan pada seseorang, ketika seorang itu menolong kita, ya, apakah dia menolong karena perbuatannya, atau dia pernah menolong karena memberikan pertolongan keuangan? Sehingga kita mengatakan, melihat kebaikannya, kita katakan, puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan saudara. Kan sering kita katakan itu, saudara-saudara. Hal ini bisa kita katakan, tetapi saat orang itu menyakiti kita, kita tidak terima, bahkan ingin membalas yang setimpal. Maka ada dikatakan, mata ganti mata,
gigi ganti gigi, bahkan darah dibalas dengan darah kalau perlu. Sepertinya kita mengambil hak Allah. Tidak ada kata atau berpikir bahwa pembalasan itu sebenarnya hak Allah. Tadi ketika kita mendapat pertolongan, biarlah Tuhan yang membalas. Tapi ketika kita disakiti, aku yang akan balas. Gak fair, saudara-saudara. Itu hak Tuhan. Kita hanya datang mengampuni. Kita datang berdamai. Apakah dia masih tetap marah atau apa? Terserah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Mari kita buka lagi dalam kitab Matius 5 ayat 38. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman. Di sana yaitu yang tadi, saudara-saudara, ya, firman dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, saudara-saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Ayat ini ya tidak letter luck, saudara-saudara. Maksud dari ayat ini, biarlah kita mengampuni. Itu saja. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mengampuni sebenarnya tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, kan? Ya, bisa saja kita lakukan. Amin, saudara-saudara. Amin. Mengapa kita perlu mengampuni orang lain, saudara-saudara? Agar dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita juga. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita pasti pernah berbuat salah kepada Tuhan maupun orang lain. Bahkan kita berbuat kesalahan terhadap diri kita sendiri. Mari kita harus minta ampun pada Tuhan agar Dia mengampuni setiap kesalahan kita juga, saudara-saudara. Namun syarat agar kita diampuni oleh Tuhan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hal itu wajib kita lakukan, saudara. Sebab Tuhan juga berfirman, saudara, dalam ayat selanjutnya dalam Matius 6 ayat 14-15. Di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, jadi mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, perasaan kepahitan atau balas dendam. Pengampunan dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian, serta kasih yang hanya Allah dapat berikan. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, kita bisa teruskan sedikit lagi. Mengampuni berarti juga mengasihi Allah. Kalau kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, saudara-saudara, ya. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Itulah yang saya katakan tadi juga, saudara-saudara. Kita mengasihi Tuhan, tapi tidak taat, berdusta juga, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita sering berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun di saat yang sama kita membenci juga saudara kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak mungkin mengasihi Tuhan jika di dalam hati kita ada kebencian. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita lepaskan kebencian itu. Haleluya. Dan kita pasti mau mengampuni, dan bahkan dengan kekuatan dari Tuhan kita mengasihi musuh. Amin. Marilah kita selalu membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengkoreksi, membentuk, dan mengubah kita menjadi pribadi yang mengampuni. Amin. Pribadi yang lemah lembut dan taat, saudara-saudara. Mengampuni memang menyakitkan, saudara-saudara, bagi kedagingan kita.
Tetapi bila kita bersedia taat dan berserah, maka kita akan menjadi semakin indah, serupa dengan Kristus penebus kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara, selanjutnya. Tadi juga kita ada pertanyaan, bisakah kita mengampuni orang yang bersalah atau orang yang menyakitkan kita setiap saat, setiap waktu? Ya, kita minta Roh Kudus menolong kami untuk lebih mengampuni. Pengampunan Allah kepada manusia mendatangkan damai sejahtera. Pengampunan manusia terhadap sesamanya membuat dirinya memiliki kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat memberikan pengampunan kepada saudara kita, siapa saja, setiap saat. Kalau kita buka di dalam Kolose 3 ayat 13 ya, saudara-saudara. Di sana dikatakan, sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan setelah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Mengampuni adalah kemampuan dari kuasa Tuhan. Mengampuni adalah kemampuan dan kuasa Tuhan. Sangat sulit untuk mengampuni seorang yang bersalah kepada kita. Namun jika kita dapat mengampuni, itu karena kuasanya bekerja di dalam diri saudara. Mari kita ucapkan, saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sekali lagi saudara-saudara, kita katakan, saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Kuncinya, Allah adalah kasih, dan kasih Allah tak pernah gagal. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya dan dipenuhi oleh kasih-Nya dengan cara selalu melakukan firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Ayat yang terakhir berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Semuanya itu adalah mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu dan mengampuni sesamamu dan taat akan perintah-perintahnya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, banyak terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Di mana malam hari ini kembali kami boleh dikuatkan, kembali kami boleh dikoreksi kembali oleh firman-Mu Tuhan. Ternyata di dalam kehidupan kami, kadangkala kami masih mempunyai kebencian, akar pahit terhadap saudara-saudara kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan dengan betul-betul. Kami harapkan kami dapat menyelesaikan persoalan kami Tuhan. Kami bawa mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan juga mereka hati yang penuh sukacita, agar ketika kami datang bertemu dengan mereka Tuhan, kami dapat berdamai. Kami dapat melakukan pengampunan, melakukan pengampunan, mengampuni dan diampuni Tuhan. Itulah yang menjadi hal yang harus kita lakukan, karena ini adalah perintah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang sudah menyelesaikan masalah-masalah hubungan apa saja yang menjadi persoalan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Gideon dalam tangan-Mu. Peristiwa mereka yang melihat atau mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan, Kau tetap memberikan mereka kekuatan, kemampuan menghadapi hari-hari depan Tuhan.
kesehatan yang sempurna yang selalu datang daripadamu. Terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala. Kau tetap berkati kekuatan kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada mereka juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nama Tuhan, saudara.